Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat subuh. Alhamdulillah, kalau kita lihat jamaah hari ini cukup lumayan dibandingkan sholat tarawih, sholat subuh lebih banyak. Kita sama-sama sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur, terus bersyukur kepada Allah, tiada henti-hentinya kita mengucap alhamdulillah. Di pagi hari yang begitu cerah, di pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita semua untuk bersama-sama hadir di rumah Allah, masjid yang mulia ini, terutama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita tentunya dengan salawat dan salam kita pada baginda kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berakhir. Injury time, waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan. Tentunya Ramadan akan berkemas, akan meninggalkan kita semua. Tinggal beberapa hari lagi. Fenomena yang terjadi biasanya di akhir bulan Ramadan atau di awal Syawal atau di hari raya Idul Fitri, banyak saudara-saudara kita berziarah, tentunya untuk mendoakan ke makam-makam leluhurnya atau ke makam-makam keluarganya. Memang ini adalah merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Nabi SAW bersabda, "Man jarra 'aliman faka'annama zarrah, wa man sawaha 'aliman faka'annama sawaha." Barang siapa yang berziarah kepada ulama, orang-orang baik, orang-orang soleh, kata Nabi sama dengan berziarah kepadaku, jadi berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terutama kita berziarah niatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, berziarah adalah untuk mendoakan, bukan untuk meminta-minta pada yang kubur. Kita berziarah kepada orang tua kita, berziarah kepada saudara-saudara kita, yang lain adalah untuk mendoakan mereka. Barang siapa yang berziarah, mudah-mudahan pada orang-orang yang soleh, maka sama dengan kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kalau berziarah ke makam Rasulullah perlu waktu. Kita berziarah ke makam Rasulullah mahal, perlu naik pesawat ke Makkatul Mukarramah. Insyaallah orang-orang yang haji dan umrah sudah berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 keinginan orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur. Apa harapan mereka? Yang pertama, harapan mereka ketika dia di alam kubur adalah harapan mereka ingin secepatnya kiamat datang. Mengapa ingin secepatnya kiamat datang? Yang pertama, bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah, orang-orang yang meninggalnya man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur, maka bagi orang-orang yang soleh
tentunya yang terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir, maka dia bagikan tidur secepat mungkin untuk datangnya hari kiamat di alam kuburnya. Kenapa? Dia senang karena dia merasakan di alam kuburnya Allah luaskan seluruh kuburnya, baikkan luaskan langit dan bumi. Maka dia di alam kuburnya bagikan tidur ketika datangnya hari kiamat, dan dia segera datangnya hari kiamat karena dia menginginkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi peristiwa Ashabul Kahfi yang dalam Al-Quran ketika di zaman Raja Diocletianus, dia adalah raja yang sangat bodoh, kemudian dikejar-kejar, masuklah ke sebuah gua, ya, sebuah gua namanya Ashabul Kahfi, diabadikan dalam Al-Quran. Dia beratus-ratus tahun tidur. Begitu dia tertidur, begitu bangun, dia merasakan baru tidur sebentar. Begitu dia keluar, dia tidak bisa keluar dari gua tersebut, tetapi dari orang-orang tersebut dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal yang soleh. Yang pertama, orang pertama dia mengingat kebaikan-kebaikan dia, maka terbukalah sedikit batu tersebut. Yang kedua, ketika akhirnya terbuka semuanya. Ketika dia lapar, dia mempunyai uang, kemudian dia cari ke pasar. Ketika dia mau ketika dia mau belanjakan, ternyata itu sudah tidak laku. Dan orang-orangnya pun berbeda sekali. Padahal menurut mereka dia hanya tidur sebentar. Padahal berapa? Ratusan tahun dia tidur. Itulah kehebatannya orang-orang yang soleh. Ketika dia ditidurkan oleh Allah, akhirnya dia dimatikan kembali dan memang tidur selamanya, akhirnya kematian. Jadi orang-orang yang soleh ketika di alam kuburnya, maka dia bagaikan tertidur sebentar, kemudian dia merasakan senang di alam kuburnya ada Allah, taman-taman surga, sehingga dia ingin segera kiamat tiba, ingin mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua gimana? Orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang suul khatimah, orang-orang kafir, maka dia akan tersiksa di alam kuburnya. Siksaan mereka satu hari ibaratkan puluhan tahun. Dia pun ingin merasakan, ingin segera. Kenapa? Ingin segera apa? Ingin segera terjadinya kiamat. Kenapa? Dengan terjadinya kiamat seolah-olah kehidupan itu selesai. Padahal ketika di alam kuburnya tersiksa, kemudian terjadi kiamat, maka kesenangan pun tentunya neraka baginya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bagi orang-orang yang berada di dalam kubur, tentunya adalah doa orang-orang yang hidup, terutama anak-anak yang soleh. Apakah dia peduli setelah dia meninggal dunia? Maka sepantasnya biasanya kita minimal setahun sekali untuk berziarah kepada almarhumah. Padahal yang diharapkan mereka adalah setiap saat. Ketika kita mungkin ingat pada orang tua kita, selalu mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau minimalnya ketika kita setelah melaksanakan salat dengan beristighfar, astaghfirullahaladzim bi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah anak-anak yang beribadah, anak-anak yang senantiasa melaksanakan salat, pasti akan mendoakan mereka orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudaranya meninggal dunia. Gimana mereka yang tidak beribadah? Jangankan untuk dirinya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja sudah tidak peduli. Masih untung kalau ada keluarga kita melaksanakan sholat, rajin ke masjid, setidaknya habis sholat adalah mendoakan para almarhumah kita. Nah, ini doa inilah yang akan bisa merubah nasib mereka ketika berada di alam kubur. Tapi syaratnya apa? Satu, syaratnya adalah seiman. Karena kalau beda imannya, tentunya kalau internet itu tidak akan connect, akan nge-lag, ya, akan nge-lag. Yang kedua, bagi anak-anak yang sedara, keluarga kita, ketika apapun yang kita berikan surat Al-Fatihah, kita khususkan hadiahkan untuk mereka, itu sangat senang sekali. Apalagi setiap saatnya, setiap kali sholat kita hadiahkan surat Al-Fatihah, maka para malaikat itu akan membawakan doanya khusus dari mana? Dari keluarga-keluarganya untuk mereka, dan mereka akan menjadi senang.
apalagi anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anaknya kebaikan-kebaikan itu, maka secara tidak langsung dia akan memberikan kebaikan untuk almarhumah yang ada di dalam kubur. Ya. Nah itu. Yang ketiga, dia ingin menginginkan laporan dari para malaikat. Apa laporan dari para malaikat? Ternyata para malaikat itu melaporkan keadaan keluarga-keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Dia mendapatkan laporan dari keluarganya, apakah keluarganya, anak cucunya itu, anak-anak yang soleh, sering berdamai, ya, sering belajar, mendoakan, maka itu dia akan bergembira di alam kuburnya, keluarga-keluarga kita. Tapi sebaliknya, ketika dia mendapat laporan saudara-saudara sering berantem, ya, saudara-saudaranya biasanya kan setelah meninggal dunia bukan warisan lah, karena macam lah gitu. Banyak hal seperti itu, ya. Akhirnya persaudaraan retak, ya. Maka ketika dia mendengarkan anak cucunya hal seperti itu, sangat menyedihkan yang dirasakan oleh ahli kubur. Maka oleh karena itu di momen yang terbaik, selain kita ingat hablum minanas kita, ya, kita senantiasa untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Insya Allah melalui Ramadan ini mungkin di antara kita percekcokan di antara saudara-saudara kita, perselisihan di antara saudara-saudara kita, maka dengan kita tasawahu yadhabil ilmu al-qulubikum, ketika kita bersalaman, maka ketika bersalaman antara dua orang kita bersamaan, maka tetap di sana, maka Allah akan menghancurkan seluruh dosa-dosa kita di antara dua-duanya. Walaupun ada di salaman tok gitu ya, nggak apa-apa ya, punya keras-keras juga gitu kan. Biasa juga ketika tasawahu yadhabil ilmu al-qulubikum, ketika bermusafahah di antara keduanya, tentunya laki-laki dengan laki-laki ya, dengan perempuan. Nah, ya, tasawahu yadhabil ilmu al-qulubikum, maka insya Allah pulang-pulang yang ada pun akan hilang. Maka yang tadinya perselisihan akan diakhiri dengan perdamaian. Nah, inilah yang diharapkan ahli-ahli kubur yang ada di dalam kubur. Dan ingat, ketika kita berada di dalam kubur, berada kita di tempat kuburan, ya alhamdulillah ya, ada orang-orang yang mendoakan. Nggak bisa ngedoain, ada yang tukang doanya pas kita ya. Alhamdulillah dapat rezeki berkah ya. Biasanya kan di Tegal Alur di sana gitu kan. Nah minimal kita begitu masuk tetap assalamualaikum ya ahla diyar. Ini salam yang tidak dijawab. Kalau dijawab pada kabur semua. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat. Mereka pun menjawab dalam kuburnya. Dan salam-salam kita tentunya akan memberikan keselamatan bagi mereka yang dalam ahli kubur, gitu kan. Maka oleh karena itu, sebagaimana kita selain kita berjalan ke arah kubur dengan tujuan yang mendoakannya, maka tentunya kita berjalan ke arah kubur mengingat bahwa kita pun akan seperti itu. Oleh karena itu, dengan kita berjalan dalam kubur, ingatlah akan kematian. Namanya kematian pasti, semuanya pun akan mati. Tapi tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan kita matikannya. Tergantung. Tapi mudah-mudahan tentunya kita yang senantiasa insya Allah akan mematikan hamba-hambanya sebagaimana kebiasaannya. Kebiasaannya sholat berjamaah, kebiasaannya sering ke masjid, Allah akan matikan dalam keadaan bersujud kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada husnul khatimah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur panjang. Kita doakan saudara-saudara kita ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.